Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Robiansah, salah satu dosen program studi akuntansi keuangan publik, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mempresentasikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di bidang akuntansi sektor publik adalah pengukuran kinerja sektor publik dengan kode mata kuliah EKAP 4404 dengan jumlah SKS 3. Adapun deskripsi mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik EKAP 4404 yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar dan tahap-tahap pengukuran kinerja sektor publik, serta berbagai pendekatan yang relevan yang membahas konsep dan ruang lingkup organisasi sektor publik, konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik, siklus pengukuran kinerja sektor publik, indikator kinerja, akuntabilitas kinerja, pendekatan dalam pengukuran kinerja sektor publik, serta pengukuran kinerja yang berbasis analisis anggaran, berbasis balance scorecard, dan berbasis value for money. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik bagi mahasiswa adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan ruang lingkup organisasi sektor publik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan siklus pengukuran kinerja sektor publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan dan menyusun indikator kinerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan akuntabilitas kinerja sektor publik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Yang kesembilan adalah mahasiswa mampu melakukan pengukuran kinerja sektor publik berdasarkan value for money yang bertanggung jawab kepada pengambilan keputusan bagi manajemen secara tepat. Metode pembelajaran di Universitas Terbuka terkhusus mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik ada 3. Yang pertama, belajar mandiri. Yang kedua, tutorial. Yang ketiga, tugas mata kuliah. Seperti yang saya sebutkan tadi, layanan tutorial kita itu ada 3. Yang pertama, tutorial tatap muka, yaitu tutorial yang diberikan secara sinkronus atau secara langsung dosen dengan mahasiswa dengan ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, yaitu tutorial dengan webinar. Artinya, pelaksanaan tutorial ini juga dilaksanakan secara sinkronus atau bertemu secara langsung namun tidak di tempat yang sama, yaitu dengan menggunakan media digitalisasi, komputer, handphone, melalui media Zoom atau Microsoft Teams. Mahasiswa tidak di tempat yang sama, namun waktu perkuliahannya sama. Yang ketiga yaitu tutorial online. Tutorial online ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka, di mana mahasiswa login pembelajarannya melalui elearning.ut.ac.id. Pertama, mahasiswa harus melakukan aktivasi. Yang kedua, mahasiswa login. Ketika login, mahasiswa wajib untuk mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Di mana dalam mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik melalui e-learning, mahasiswa menjalankan tugas-tugasnya. Pola tutorial online atau yang sering disingkat sebagai tuton, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka melalui laman elearning.ut.ac.id. Adapun pola tutorial online ini dilaksanakan selama 8 kali pertemuan atau kurang lebih 2 bulan, di mana mahasiswa melakukan aktivitas tutorial online dan mulai belajar secara mandiri dengan bimbingan langsung oleh dosennya. Sebelum masuk ke pertemuan pertama, mahasiswa dan dosen diberikan forum perkenalan, di mana mahasiswa dan dosennya harus saling mengenal satu sama lain
Setelah itu, mahasiswa juga saling mengenal dengan mahasiswa yang lainnya. Karena di dalam kelas tutorial online ini, mahasiswa itu berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari satu daerah saja, bahkan ada yang dari luar negeri. Untuk tugas diskusi, mahasiswa harus mengerjakan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-8. Untuk absensi, mahasiswa melakukan absensi selama 8 kali, yaitu pertemuan 1 sampai dengan 8 juga. Adapun tugas wajib yang diberikan oleh mahasiswa itu ada di pertemuan 3, 5, dan 7. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana pola tuton, teman-teman juga harus mengetahui adanya sanksi akademik bagi peserta tuton itu sendiri. Yang pertama, pemberian peringatan, teguran praktik plagiarisme, dan tidak mengindahkan kepatuhan dan kesantunan dalam berbahasa. Yang kedua, joki dalam aktivitas tuton akan memberikan teguran resmi hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam tuton. Artinya di sini, mahasiswa jangan sekali-sekali mencoba ketika mengerjakan tugas itu menyuruh orang lain. Bahkan untuk login ke e-learningnya juga diberikan ke orang lain. UT bisa mendeteksi bahwa mahasiswa itu melakukan joki atau tidak dengan mengecek IP-nya. Yang ketiga, plagiasi dalam menanggapi diskusi dan mengirimkan tugas atau menjiplak itu akan diberikan nilai 0. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di diskusi itu biasanya mahasiswa yang malas membaca akan meng-copy-paste jawaban dari temannya. Begitu juga dengan tugas tutorial. Maka dari itu, jangan teman-teman melakukan kecurangan-kecurangan yang telah saya sebutkan tadi, agar supaya apa? Yang pertama, teman-teman memahami materinya, karena teman-teman belajar secara sendiri atau secara mandiri. Berikutnya, dengan belajar secara mandiri, akan mampu memahami materi itu dengan baik, sehingga hasil UAS-nya juga pasti baik. Di dalam kelas tutorial online itu, setiap sesi mahasiswa itu harus melakukan absensi atau isi form kehadiran. Yang kedua, mengerjakan tugas diskusi. Yang ketiga, untuk pertemuan 3, 5, dan 7 mengerjakan tugas wajib. Di dalam kelas online atau tuton ini, mahasiswa bisa membaca materinya. Karena materi tersebut sudah disediakan oleh Universitas Terbuka dan saya sebagai dosen pengampunya. Di dalam kelas e-learning ini atau kelas tuton, ada materi-materi yang di-share, baik ada PPT, ada RPS, ada video pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman mahasiswa harus dapat mengikuti perkuliahan di kelas online ini dengan baik. Untuk sistem penilaian, di kelas tutorial online, itu ada 3 komponen. Yang pertama, kehadiran 1 sampai dengan 8, itu bobot nilainya adalah 20%. Yang kedua, diskusi. Diskusi itu dikerjakan di pertemuan 1 sampai dengan 8 dengan bobot nilai 30%. Dan selanjutnya, tugas wajib ada di pertemuan 3, 5, dan 7, bobot nilainya adalah 50%. Jadi, total nilai tutorial online adalah 100%. Untuk sistem penilaian akhir, mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik maupun seluruh mata kuliah yang teman-teman ambil di semester ini, komponen penilaiannya yang pertama itu ada nilai tutorial online, bobot nilai 30%, nilai UAS itu 70%. Jadi total bobot nilai akhir teman-teman adalah 100%. Tapi ada hal yang harus teman-teman ingat, atau ini merupakan catatan penting bagi teman-teman. Nilai tutorial ini akan berkontribusi jika UAS teman-teman itu benarnya atau mendapatkan nilai lebih dari 30%. Misalnya begini, teman-teman sudah mengikuti kelas tutorial online, tutorial tatap muka,
ataupun tutorial webinar, ketika UAS, teman-teman itu hanya mendapatkan nilai kurang dari 30%. Maka, nilai yang teman-teman ikuti dari layanan tutorial tadi, itu tidak akan berlaku. Artinya, teman-teman tetap akan mendapatkan nilai E. Jadi, untuk itu teman-teman diharapkan harus mampu belajar secara mandiri, dibantu dengan bimbingan oleh dosennya agar memahami materi itu dengan baik, sehingga ujian teman-teman itu mendapatkan nilai lebih dari 30%. Berikut kegiatan tutorial webinar mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik EKAP 4404 yang dilakukan secara sinkronus melalui media Zoom Meeting. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya nih? Nggak ada suaranya nih teman-teman semuanya. Saya ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Kita pertama kali masuk, ini pertemuan pertama di semester genap ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik EKMA 4404. Karena pertemuan pertama, saya izin share screen dulu ya kepada teman-teman semua. Adapun mata kuliah ini yaitu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup organisasi sektor publik ya, yang terdapat pada modul 1 mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik EKAP 4404. Ini jika teman-teman pengen email saya, nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh lewat email. Nah, karena ini pertemuan pertama, kita akan menjelaskan tentang kontrak kuliah dulu ya teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman harus baca RPS. Yang kedua, mahasiswa dan teman-teman itu mengikuti kuliah sebanyak 8 kali pertemuan secara online. Yang ketiga, mahasiswa mampu belajar mandiri, karena di UT itu mahasiswa harus mampu belajar mandiri, karena nanti akan saya jelaskan penilaian di UT itu seperti apa. Yang kelima, mahasiswa harus aktif di dalam kelas karena nanti akan ada nilai partisipasinya. Nah, saya share RPS saya ya teman-teman ya semuanya. Nah, berikut ini adalah RPS mata kuliah akuntansi pengukuran kinerja sektor publik. Jumlah SKS itu ada 3, semesternya terdapat di semester 6. Penulisnya saya sendiri, Anton Robiansa. Ketua program studinya Bu Ratna. Berikutnya ada CPL, mata kuliah ini capaian lulusan, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat. Nah, untuk RPS ini teman-teman baca sendiri ya, sampai ke dalamnya ada semua tentang kegiatan 1 sampai dengan 8. Di mana teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama, mampu menguasai konsep dasar ruang lingkup organisasi sektor publik. Ini materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian organisasi. Nah, organisasi itu apa sih menurut teman-teman sendiri sebelum melihat slide ini? Kalau di slide itu adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kira-kira Mas Bobi dengan Mas Reja ini berteman, apakah itu dikatakan organisasi? Tergantung mungkin Pak ya, tergantung dari tujuan kita berkelompoknya mau seperti apa juga. Ya, tergantung ya. Tergantung tujuannya, tujuannya harus seperti apa Pak. Berarti bisa dikatakan organisasi ya Mas ya? Bisa. Oke. Asal ada tujuan. Betul ya. Karena apa? Di dalam organisasi itu terdapat unsur utama, yaitu pertama domain, yaitu ada orang. Orang itu bisa lebih dari 2 ya. Nggak bisa 1, tapi harus lebih dari 2 karena ada tujuan tertentu. Berikutnya ada
cooperation, kerjasama, itu lebih dari 2 sampai 3 juga. Berikutnya adanya tujuan. Berarti teman-teman itu di dalam sebuah organisasi itu bisa membentuk sebuah organisasi, ada yang formal dan ada yang informal. Kalau informal itu dia tidak secara legalitas hukum, kalau formal itu ada legalitas secara hukum. Jadi jelas, teman-teman harus bisa membedakan ketika ada orang yang berkelompok, dia mengatakan organisasi, mereka harus memiliki tujuan yang sama, seperti itu. Nah, berikutnya kerangka kerja organisasi. Nah, kerangka kerja itu berbentuk perusahaan di mana ada divisi, departemen, grup, tim, serta organisasi harus menyediakan direction framework ya, kerangka kerja arahan sebagai panduan kegiatan atau proyek dasar pengambilan sebuah keputusan dalam organisasi. Jadi jelas di dalam organisasi itu ada kerangka kerja arahan, ada tujuan, terus ada tentang pengambilan sebuah keputusan. Di dalam direction framework ini ada yang harus disediakan dalam sebuah organisasi. Apa saja? Yang pertama, organisasi itu harus memiliki visi, organisasi itu harus memiliki misi, organisasi itu harus memiliki strategi, organisasi itu harus memiliki prinsip, dan adanya klien atau pengguna, stakeholder, harus memiliki tujuan, harus memiliki sasaran, produk atau jasa, serta aturan dan pertanggungjawaban serta kemampuan dalam unit atau SDM-nya. Itu yang dikatakan kerangka kerja sebuah organisasi. Semuanya harus ada di dalam organisasi. Nah, berikutnya, tipe organisasi itu ada 4. Ada yang sudah baca nggak? Apa yang dimaksud pure profit organisasi? Ayo, ada yang bisa nggak? Pure profit organisasi itu apa sih, teman-teman? Izin jawab, Pak. Oke, silakan Mas Bobi. Mungkin itu tujuannya untuk mencari profit atau keuntungan mungkin ya, Pak. Suatu organisasi Ya. dibuat untuk mendapat keuntungan. Seperti itu mungkin, Pak. Oh, tidak mendapat keuntungan ya? Tujuan utamanya mungkin profit. Tujuan utamanya ya. Oke. Ya. Oke, benar ya jawabannya ya, tapi masih kurang tepat. Ya, saya kasih tahu ya teman-teman biar kita sama-sama memahami. Pure profit organisasi itu adalah menyediakan atau menjual barang jasa yang dimaksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Ya, berarti murni untuk organisasi itu berdasarkan profit atau keuntungan dari produk yang dijual oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jawabannya betul. Nanti dikasih nilai partisipasi, Mas Bobi. Berikutnya yang kedua, yaitu quasi profit organisasi, di mana tujuan organisasi itu menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba, mencapai sasaran tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik, seperti itu. Di mana sumber pendanaannya itu bisa dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor, dan para anggota. Berikutnya ada quasi non-profit organisasi, yaitu menyediakan atau menjual barang dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan, di mana sumber pendanaannya ini yang bersama yaitu berasal dari pemerintah, swasta, dan kreditor sendiri. Dan yang keempat itu ada pure non-profit organisasi, yaitu tujuan organisasi menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber pendanaan ini berasal dari pajak, retribusi, obligasi. Nah, kalau pure non-profit organisasi ini, itulah yang dinamakan organisasi sektor publik yang tidak berorientasi kepada laba, seperti itu. Nanti kita baru masuk. Apa sih perbedaan sektor publik dengan sektor swasta? Akan ada di slide berikutnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman terkait daripada organisasi ini? Ada nggak? Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, yaitu tentang pengertian sektor publik. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya teman-teman ya. Yaitu pengertian organisasi, pengertian sektor publik ya. Sektor publik itu sering kali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak, pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum, seperti itu. Jadi teman-teman sudah menikmati ya, apalagi di negara kita,
di negara kita itu mengatakan bahwa sumber pendanaan negara yang terbesar itu adalah dari mana? Dari pajak. Pajak itu untuk apa? Untuk masyarakat. Untuk kepentingan apa? Kepentingan umum. Seperti apa? Seperti jalan, rumah sakit, pendidikan, udara yang bersih, seperti itu. Oke. Berikutnya, peran utama sektor publik itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada regulatory role, yaitu regulasi-regulasi yang sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi menggunakan public goods. Public goods ya, teman-teman ya. Berikutnya, yang kedua adalah enabling role, yaitu di mana tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, direct appropriation of goods and service, yaitu barang publik murni. Nah, lanjut lagi terkait dari tipe barang atau pelayanan nih teman-teman ya. Tipe barang pelayanan ini ada berapa? Ada 4. Bisa teman-teman lihat di modulnya. Di mana salah satu cara bisa membantu membedakan area kedua sektor publik dan sektor swasta yang saya singgung di awal tadi. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dengan berpedoman pada kategorisasi tipe barang atau pelayanan. Yang pertama itu pure public goods. Artinya apa? Murni pelayanan yang diterima atau sesuatu hal yang didapatkan oleh masyarakat itu tanpa bayar. Contohnya apa? Yang kedua yaitu quasi public goods, yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat atau barang jasa tersebut ya, barang jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat. Seperti itu. Contohnya apa sih? Kalian tahu nggak contohnya? Barang swasta. Yang saya sebutkan tadi. Organisasi yang kita... jalan tol ya, Pak? Organisasi jalan tol, pendidikan. Pendidikan, betul Mbak Fatona ya. Berarti quasi private good itu adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat di mana manfaat atau barang dan jasa itu dinikmati secara individual. Kalau quasi public goods itu bisa dinikmati oleh masyarakat lainnya. Kalau quasi private goods ini pelayanan yang didapat oleh individu. Yang terakhir itu adalah pure private goods, di mana barang atau jasa kebutuhan masyarakat untuk manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Kiri ya. Yang pertama, rivalry in consumption. Yang kedua itu ada eksklusif. Yang ketiga juga sama, excludability dan high quality. Oke, sekarang saya stop share dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi materinya. Kita akan ada namanya kuis melalui Quizizz. Ini saya share kepada teman-teman semuanya ya. Quizizz-nya saya share. Ini boleh teman-teman buka, join di Quizizz, masukin enter code join-nya. Saya hitung 1, 2, 3. Mulai, silakan dikerjakan. Sekarang bisa dilihat itu siapa ranking satunya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini Quizizz-nya. Nah, sekarang kita masuk ini ke intinya bahwa organisasi sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi sektor publik itu? Sektor publik itu apa, Mbak? Jelasin aja sepengetahuannya, Mbak, dulu. Baru nanti saya bantu. Organisasi sektor publik itu adalah organisasi yang didanai oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya. Serta bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik. Oke, betul ya. Ada yang lain nggak? Berarti kan didanai oleh pemerintah. Sumber dananya ada dari pajak, pungutan lain sebagainya, retribusi untuk kepentingan dan pelayanan publik. Nah, berikutnya ada area organisasi sektor publik.
Ya, dalam mengidentifikasi area ini, maka interseksi pure public goods dan pure private goods, sebagaimana dibahas sebelumnya, sektor publik itu berada pada area batasan-batasan lainnya. Contohnya apa sih? Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum. Yang kedua, bukan konsumsi individual, monopoli. Berikutnya, pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat untuk menentukan agar tidak ada perusahaan yang memonopoli dan tidak ada harga yang diberikan oleh perusahaan tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Berikutnya, harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat sendiri di slide ya, ada perbedaan organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Nah, kita lanjut. Ini ada perubahan organisasi sektor publik, di mana organisasi sektor publik itu menghadapi turbulensi ya, perputaran atau gejolak ya yang sangat kompleks yang menyangkut bidang sosial, ekonomi, politik, sehingga menuntut manajernya selalu mengembangkan berbagai pendekatan. Ada contoh kasus nggak sih buat teman-teman? Contohnya kasus Mario Dandi, bapaknya Ratkan. Di sini ada turbulensi gejolak ketika masyarakat membayar pajak, harusnya uang itu diberikan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima, tapi oleh oknum tertentu itu dilakukan korupsi seperti itu. Dari kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman nih sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini? Gimana yang lainnya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Yang lain juga cukup? Tidak ada pertanyaan? Boleh bertanya Pak Anton? Boleh, silakan. Jika sektor publik itu kan wajib dikendalikan oleh negara. Betul. Tapi kalau kondisinya sektor publik tersebut itu sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor asing. Nah, apakah bisa sepenuhnya kebijakan itu dikendalikan oleh negara ya dengan sebagian besar sahamnya tersebut itu dimiliki oleh investor asing? Oke. Kalau terkait daripada itu, pihak swasta harus ikut aturan pemerintah. Kalau dalam organisasi sektor publik itu yang mengaturnya adalah pemerintah. Kalau mereka mengeluarkan biaya atau investor itu biasanya ke privat atau pihak swasta. Meskipun pada kenyataannya tadi kan ada sesuatu hal yang berat ini terjadi dalam kenyataan kita. Ada campur tangan pihak swasta dalam membuat sebuah regulasi atau perundang-undangan itu. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus di sini, kita harus murni sektor publik itu non-profit ya, jelas ya. Boleh mendapatkan profit tapi bukan orientasinya hanya untuk mencari laba, tapi lebih dikedepankan tentang pelayanan. Sehingga memberikan layanan yang prima kepada semua masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Melisa ya. Yang lain? Ada nggak? Oke, kayaknya udah udah selesai pertemuan kita hari ini ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sukses. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa dalam proses perkuliahan pengukuran kinerja sektor publik. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat sehingga pelaksanaan UAS teman-teman semua berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Anton Robiansa, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a